Besok mati guys, tobat yuk. Oke, Raffi pernah bertanya, Kak, jadi perempuan di zaman sekarang itu gimana sih? Karena kecenderungan kita melihat perempuan di zaman sekarang itu dalam konteks muslimah lah ya. Kok mereka satu sisi baik, bagus, Masya Allah. Karena banyak perempuan-perempuan yang tadinya tidak berhijab menjadi berhijab, hijrah, datang ke kajian. Kita seneng melihatnya. Tapi dari kata dan bahasa gue barusan tuh, kita seneng melihatnya. Kita melihat laki-laki, melihat konsep hijrahnya perempuan tersebut. Sebenarnya kan tidak boleh dilihat. Ada salah satu ulama, wanita, Syarifah namanya, gue lupa, Halimah Al-Aidrus kalau nggak salah bangsanya. Semua tausiahnya itu santer di FYP gua, bagus-bagus banget. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah ngeliat mukanya. Nah kan kalau ngeliat TikTok gitu kan, kita suka dapat kayak search di bawahnya gitu ya, bahasa gue lupa namanya apa gitulah. Itu sampai bener-bener orang ternyata nyari mukanya Ustazah Halimah Al-Aidrus tuh gimana. Artinya gue pribadi, gue mendengar tausiahnya, gue mendengar ceramahnya, tapi gue nggak bisa melihat mukanya gitu. Sebuah hal yang misterius, padahal bagus bukan? Bahkan kita bisa ngelihat gitu kan, kita bisa melihat dengan membaca suaranya perempuan, pandangan perempuan itu dapat membawa fitnah buat kita kaum laki-laki. Ini nggak ada hubungannya sama Ustazah Al-Aidrus ya, Ustazah Halimah ini ya, karena dia juga di saat dia tausiah dia menggelegar kok, bukan yang manja-manja gitu, enggak gitu. Makanya perempuan tuh memang banyak banget aturannya gitu. Di saat dia hijrah, apakah dia 100% hijrah? Tapi di sini gue tidak mau memberikan prejudice tertentu kepada perempuan yang hijrah, karena namanya orang hijrah pasti kan belajar, semua ada tahapannya. Yang ada kita harus doakan supaya hijrahnya itu benar-benar di jalan yang Allah ridho dunia akhirat. Tapi gini, sebagai pertanyaan-pertanyaan kecil yang ada di benak kita, benak gue sama Raffi khususnya adalah menutup aurat dengan wewangian yang luar biasa, dengan baju-baju yang mahal, itu diperbolehkan nggak? Gitu kan. Raffi pernah bertanya kepada gue hal-hal seperti itulah. Gue nggak ikut campur pada dasarnya. Cuman selayaknya tidak. Berpakaianlah yang sederhana, yang penting menutup aurat, karena belum tentu orang di sekeliling lu itu senang melihat lu berpakaian seperti itu. Ada orang yang ngiri melihat lu berpakaian seperti itu karena bagus dan mewah. Contoh, seorang perempuan yang hijrah memakai hijab, menutup auratnya, syar'i lah, Masya Allah, mempunyai seseorang hadama atau pembantu di sini. Terus dia berpakaian anggun yang menarik, bagus dan mahal, membuat si pembantu itu ngiri. Itu dihitung loh sama Allah. Dan alangkah lebih indahnya kalau kita berpakaian yang menutup aurat dan syar'i dengan metode yang sederhana. Di dalam hukum Islam ada perintah untuk wewangian perempuan. Wewangian perempuan itu nggak boleh tercium sampai berapa gitu. Adalah peraturannya gitu. Sedangkan laki-laki itu juga ada peraturan-peraturan tersendiri. Nah makanya ikro lah ya, baca lah ya. Gue pernah membaca itu bahwa sampai wewangian untuk perempuan itu diatur sama Allah agar tidak menimbulkan fitnah dan macam-macam. Yang kedua, yang terakhir adalah gue melihat ini menjadi sebuah ajang tersendiri, perkumpulan hijabers, perkumpulan cewek-cewek yang hijrah. Cuman yang lucunya, yang menariknya akhirnya terbagi-bagi. Kemarin gue sempat ngebahas The New Rules ya. Habis itu kalau melihat kumpulan artis-artis yang hijrah itu tetap aja di mata kita mereka adalah artis, bukan seseorang yang hijrah. Serius? Ya kita gak bisa bohongin diri kita lah. Cuman karena hanya menutup aurat dan kita menganggap itu hijrah. Tidak. Kenapa? Karena mereka bergerombol. Maaf, tapi cantik-cantik banget kalau dilihat. Itu muka-muka artis itu terpampang dengan sangat cantik. Dan itu menjadikan laki-laki lupa diri, jadi zina mata. Dan perempuan memberikan sumbangsih besar dan kecil untuk dosa tersebut. Nauzubillah. Jadi gini aja lah ya, kalau memang benar-benar mau hijrah untuk teman-teman perempuan di sini, harus benar-benar murni hijrahnya, komprehensif hijrahnya, holistik hijrahnya. Memang berat, karena nomor satu yang harus ditinggalkan adalah dunia. Lo harus ninggalin itu. Kalau memang belum mampu, selalu meminta kepada Allah untuk diberikan tuntunan supaya lempeng, gak salah jalan. Karena belum tentu yang kita lakuin itu adalah jalan yang benar, biarpun berbalut nuansa Islami gitu.